Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh, bener-bener kehilangan kendali di tengah dunia yang lagi serba kacau ini? Nah, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Kita bakal nyelam, ya, semacam bedah teks gitu, ke dalam sebuah literatur klasik dari abad ke-7. Kita mau ngeekstrak panduan yang jujur aja sangat luar biasa kuat dan nggak lekang oleh waktu soal perbaikan diri dan kecerdasan emosional. Teks ini tuh ibaratnya nyimpen rahasia utama tentang gimana kita bisa benar-benar menguasai diri kita sendiri. Hari ini kita bakal membedah kerangka kerja yang super jelas buat penguasaan diri. Semuanya didasarkan pada insight psikologis yang mendalam dari surat Ali Imran ayat 129 sampai 137. Kita bakal lewatin 5 area utama. Pertama, soal infinite reward. Kedua, overcoming anger. Ketiga, the power of forgiveness. Keempat, bouncing back. Dan terakhir, lessons from the past. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama. Pahala tak terhingga atau menetapkan tujuan akhir. Kita mulai dari sini buat nentuin apa sih sebenarnya taruhan dan motivasi utama di balik perubahan perilaku kita. Teks ini tuh nggak cuma minta kita jadi orang baik loh. Teks ini secara harfiah ngajak kita buat berlomba. Iya, balapan menuju sebuah reward yang luasnya bahkan susah buat otak kita cerna. Disebutkan kalau surga itu disiapkan seluas langit dan bumi khusus buat mereka yang bertakwa, alias mereka yang benar-benar sadar dan mindful sama setiap tindakannya. Coba deh bayangin sejenak seberapa luas alam semesta fisik yang kita tahu sekarang. Luas banget kan? Nah, sekarang bandingin sama keluasan spiritual dari surga yang dijanjikan ini. Ini semua soal gimana kita punya visi hidup yang jauh melampaui batasan fisik keseharian kita. Ngomong-ngomong soal luasnya surga, ada satu anekdot sejarah yang menurut saya menarik banget dari catatan tafsir Ibnu Katsir. Jadi gini, waktu Kaisar Romawi Heraklius dengar deskripsi tentang surga yang seluas langit dan bumi ini, dia ngajuin satu pertanyaan yang sangat logis tapi lumayan menantang ke Nabi. Dia nanya kurang lebih kayak gini, oke, kalau surga aja udah seluas langit dan bumi, terus neraka mau ditaruh di mana? Pertanyaan yang masuk akal banget kan buat nguji batasan logika kita? Tapi coba dengar tanggapan Nabi. Ini benar-benar sebuah mahakarya kecerdasan. Beliau ngejawab pakai metafora yang brilian banget. Beliau bilang, Maha Suci Allah, lalu di manakah malam hari berada saat siang hari datang? Wow, logikanya gini ya, sama kayak malum yang sebenarnya tetap ada di suatu tempat di alam semesta ini, bahkan waktu siang lagi terang-terangnya nyorot bumi kita, persepsi kita yang terbatas, itu sama sekali nggak meniadakan realitas dari sesuatu yang nggak terlihat. Ketidakmampuan mata kita melihat sesuatu, bukan berarti hal itu lenyap. Ini benar-benar ngajarin kita soal kerendahan hati intelektual. Masuk ke bagian kedua. Mengatasi amarah dan mendefinisikan ulang apa itu kekuatan sejati manusia. Di sini, teksnya bakal benar-benar menjungkir balikan pemahaman kita. Coba perhatiin deh, masyarakat kita tuh sering banget mendefinisikan orang kuat atau seorang jagoan sebagai orang yang punya dominasi fisik. Anda tahulah, kayak petarung kelas berat, orang paling kekar di gym, atau ya orang yang nggak pernah kalah kalau lagi berantem. Tapi, teks klasik yang lagi kita bedah ini ngelihatnya dari sudut pandang yang 180 derajat beda. Kekuatan otot itu bukan metrik ukurannya sama sekali. Poin krusialnya justru ada di sini. Kekuatan sejati itu nggak ada hubungannya sama tenaga fisik, melainkan murni soal, nah ini dia, regulasi emosional. Ada satu riwayat luar biasa yang nyebutin kalau jagoan yang sesungguhnya adalah orang yang saat dia lagi marah besar sampai wajahnya memerah, rambutnya serasa berdiri saking emosinya, dia tetap mampu mengendalikan dirinya. Kekuatan sejati adalah penguasaan penuh atas diri Anda sendiri, tepat di saat darah Anda benar-benar lagi mendidih. Dan yang bikin saya takjub, teks dan penjabarannya tuh nggak cuma ngasih teori ngawang-ngawang, tapi langsung ngasih langkah fisik yang super taktis buat manajemen amarah. Bayangin, Anda lagi adu mulut yang sengit atau emosi parah gara-gara disalip mobil secara ngawur di jalan. Langkah pertama, kalau Anda lagi berdiri pas marah itu, duduk. Langsung duduk. Kalau amarahnya masih kerasa juga, langkah kedua, berbaringlah. Kenapa coba? Karena postur berbaring itu secara fisik ngebatasin kapasitas kita buat ngelakuin agresi atau kekerasan fisik. Dan misal itu semua masih gagal juga, langkah ketiga, gunakan air untuk berwudu. Amarah itu secara metaforis digambarin kayak api, dan api, ya pastinya, cuma bisa dipadamkan sama air. Pendekatan yang sangat cemerlang tapi membumi banget kan? Lanjut ke bagian ketiga. Kekuatan memaafkan, rahmat sosial, dan empati. Setelah kita ngebahas gimana sukses nahan amarah, sekarang kita naik level. Di sini teksnya ngebedain dua tingkatan yang indah banget. Menelan amarah Anda, apalagi di saat Anda sebenarnya punya power buat ngebalas dendam, itu udah jadi tindakan yang sangat-sangat dipuji. Itu bakal ngisi hati Anda dengan rasa aman. Tapi,
Teks ini ngedorong kita buat lebih advance lagi, yaitu dengan secara aktif memaafkan dan mengampuni orang yang udah bikin salah ke kita, sampai-sampai nggak ada setetes pun sisa kebencian atau unek-unek di hati. Ini bukan cuma bikin mental lebih sehat, tapi secara harfiah mengangkat derajat jiwa Anda ke level yang jauh lebih tinggi. Dan ini secara brilian ngegambarin 3 aturan hidup dari Nabi yang mungkin terdengar paradoksikal atau ya berlawanan sama intuisi manusia pada umumnya. Tapi ini dijamin kebenarannya. Pertama, bersedekah itu nggak bakal ngurangin harta. Kedua, bersikap rendah hati justru bakal ninggihin derajat kita. Dan yang ketiga, yang paling nyambung sama topik kita, memaafkan seseorang itu nggak bikin Anda kelihatan lemah. Sama sekali nggak. Justru tindakan itu bakal ningkatin kehormatan dan wibawa Anda. Logikanya, dengan ngebebasin orang lain dari kesalahan mereka, Anda sebenarnya lagi ngebebasin diri Anda sendiri dari belenggu dendam. Make sense kan? Bagian keempat, bangkit kembali. Siklus tobat manusia. Ini bagian yang esensial banget, karena kita ngomongin sesuatu yang sangat realistis buat kita semua. Ya mari kita realistis aja. Kita ini manusia biasa. Terus gimana kalau pada akhirnya kita gagal, kita kepleset, dan nyerah sama amarah atau ego kita sendiri? Nah, teks ini tuh punya pemahaman yang sangat mendalam soal ketidaksempurnaan manusia. Nggak ada tuh ekspektasi buat kita jadi sosok sempurna tanpa dosa. Disebutin bahwa kalau ada yang ngelakuin perbuatan buruk atau menzalimi diri sendiri, kuncinya itu ada di respons internal kita detik itu juga. Respons yang benar adalah langsung ingat sama Tuhan dan buru-buru minta ampun. Maksud saya, langsung putar balik arah, bukannya dengan keras kepala nerusin kesalahan itu. Buat nunjukin seberapa luas rahmat dan pengampunan ini, coba kita lihat narasi psikologis soal siklus manusia ini. Bayangin ada orang yang bikin salah, terus dia dengan super tulus minta ampun. Gak lama abis itu, namanya juga manusia ya, dia kepleset dan jatuh ke lubang kesalahan yang sama, lalu dia minta ampun lagi. Tahu nggak? Selama niat mau berubah itu beneran murni di setiap momen dia bertobat, pengampunan ilahi itu bakal terus bekerja layaknya siklus yang nggak ada ujungnya. Tuhan tuh nggak pernah bosan ngampunin, selama hambanya nggak bosan buat minta ampun. Buat saya pribadi, ini ngasih kelegaan psikologis yang luar biasa besar. Ada satu riwayat yang bilang gini, bukan dinamakan orang yang menetapi dosa, seseorang yang memohon ampun, sekalipun ia mengulangi dosanya dalam sehari sebanyak 70 kali. Wow, 70 kali. Ini benar-benar ngajarin kita soal resiliensi atau ketahanan mental. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Kehilangan harapan buat bangkitlah yang jadi akhir sesungguhnya. Kemampuan buat langsung bounce back dan perbaiki diri, itulah esensi sejati dari perbaikan diri dan pemulihan mental. Terakhir, bagian kelima, pelajaran masa lalu, hukum sejarah manusia. Mari kita zoom out sebentar buat melihat gambaran besarnya. Kita diingatkan kalau perjuangan internal yang dari tadi kita omongin, beserta hukum ilahi yang ngatur perilaku dan konsekuensi manusia, itu bukanlah hal baru. Sunnah-sunnah atau semacam hukum alam semesta ini udah berlaku secara universal buat generasi-generasi sebelum kita. Sejarah udah ngebuktiin. Kita tuh diminta buat merenung, ngelihat, dan metik pelajaran dari peradaban-peradaban raksasa di masa lalu yang ironisnya pada akhirnya hancur lebur cuma gara-gara mereka dikuasai sama amarah, hawa nafsu, dan kesombongan mereka sendiri. Dan sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin. Hukum-hukum sejarah ini kan bakal terus bertahan nih, ngelewatin peradaban masa lalu, dan pastinya bakal ngelewatin generasi kita juga nanti. Nah, kalau nasib dan hasil dari peradaban besar masa lalu aja ditentukan dari kemampuan mereka ngendaliin amarah, memaafkan, dan kemauan buat terus bangkit memperbaiki diri, kira-kira warisan seperti apa ya yang lagi Anda bangun lewat pilihan-pilihan keseharian Anda hari ini? Mulailah menguasai diri Anda sendiri, dan percayalah, Anda akan menguasai jalan hidup Anda. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir.